Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,60% ke angka 6.643. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang resmi akuisisi perusahaan lain dan hari ini bergerak naik dan beberapa saham yang bisa teman-teman pantau pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Medco. Medco hari ini naik 2% ke harga 510. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini Medco berada dekat dengan resisten di EMA 50. Dan secara tren belum bergerak uptrend karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan bisa kita lihat, Medco saat ini masih bertahan di atas support di harga 470. Dan beberapa kali bisa kita lihat support di harga 470 masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Setelah berhasil rebound, sebelumnya juga Medco sempat naik di atas garis EMA 50 dan 150 dan naik menuju harga 650. Dan saat ini Medco berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150 ini. Tapi selama masih gagal break, Medco belum bergerak uptrend. Dan untuk garis MACD saat ini mulai mengarah ke atas dan telah berpotongan. Dan ada keluar berita bahwa Medco umumkan kesepakatan untuk mengakuisisi aset ConocoPhillips di Indonesia. Jadi saat ini Medco telah mengakuisisi seluruh saham ConocoPhillips Indonesia. Dan tujuan dari setelah akuisisi ini bisa kita lihat, akuisisi ini akan semakin memperkuat posisi Medco Energy di Asia Tenggara dan akan menghasilkan sinergi yang kuat dengan wilayah kerja kami di Sumatera. Dan Direktur Utama Medco juga mengatakan bahwa akuisisi ini sesuai dengan strategi perusahaan untuk memiliki dan mengembangkan aset berkualitas tinggi serta menghasilkan arus kas yang positif. Jadi memang adanya berita ini harusnya merupakan sentimen positif untuk Medco ke depannya. Tapi coba kita lihat untuk data broker summary-nya, kenaikan 2% ini malah ada distribusi, sedangkan asing hanya melakukan sedikit akumulasi. Jadi terlihat bandar memanfaatkan kesempatannya atau sentimen ini untuk jualan di harga atas. Jadi walaupun naik 2% lebih dan ada sentimen positif, ini distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, kita sudah harus hati-hati. Pertama, karena saat ini dekat dengan garis EMA 50 yang merupakan resisten di harga 530 dan di atasnya juga masih ada resisten di EMA 150 di harga 555, plus kenaikan hari ini ada distribusi besar dan kenaikan hari ini pun candlenya malah candle merah. Jadi memang Medco masih ada potensi untuk naik mencoba break dari garis EMA 50 dan 150 ini, tapi teman-teman harus hati-hati apabila pada beberapa perdagangan ke depan terlihat masih terus ada distribusi, Medco masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support di harga 500 dan 470. Jadi walaupun ada potensi untuk naik mengetes garis resisten ini, peluang untuk break dari resisten ini masih kecil apabila tidak ada akumulasi besar. Karena kedua resisten ini merupakan resisten kuat saat ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar daerah support ini, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di harga 500. Apabila Medco menyentuh harga 500 dan masih bisa bertahan, teman-teman baru entry dan target take profitnya tetap di garis EMA 50 dan 150. Apabila terlihat berhasil rebound dari harga 500 masih gagal break dari kedua garis ini, pertimbangkan juga untuk take profit. Karena apabila masih tetap gagal break, trennya masih akan sideways, jadi lebih enak untuk di swing trade. Selanjutnya saya akan menganalisa saham TBIG. TBIG hari ini naik 3% lebih ke harga 3.180. Dan bisa kita lihat di grafik, dalam beberapa minggu terakhir ini TBIG terus bergerak naik. Sebelumnya sempat turun menyentuh garis EMA 150 dan bisa kita lihat garis EMA 150 masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Setelah berhasil rebound ke garis EMA 50, selalu gagal break, mulai sideways. Tapi pada posisi ini, pada tanggal 23 November, TBIG naik di atas garis EMA 50. Dan pada candle ini baru terkonfirmasi break. Bisa kita lihat setelah berhasil break, garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya. Jadi sebelumnya merupakan resisten kuat,
saat ini sudah berubah menjadi support, sempat turun menyentuh support setelah gagal break dari harga 3150 yang merupakan resisten saat ini. Bisa kita lihat masih bisa rebound, turun kembali, masih bisa bertahan, dan saat ini mencoba break resisten di harga 3150. Dan secara tren untuk tren jangka pendek, TBG sudah mulai bergerak uptrend kembali. Jadi menarik untuk dipantau TBG saat ini karena masih ada potensi untuk break dari resisten 3150 dan naik menuju resisten kuat berikutnya di harga 3300. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, kenaikan 3% ini ada akumulasi. Dan asing 2 hari terakhir kembali masuk mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat dalam 1 minggu ke depan TBG masih ada potensi untuk naik mendekati resisten di harga 3300. Dan pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Karena resisten ini bisa kita lihat beberapa kali berusaha untuk ditembus masih gagal break dan setelah itu mulai bergerak turun. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebenarnya masih bisa entry apabila TBG terkonfirmasi break dari harga 3150 dengan target take profit di harga 3300. Tapi teman-teman sudah harus sangat disiplin apabila beli saat breakout ini, karena kenaikan TBG dalam 1 minggu terakhir ini sudah lumayan tinggi. Berikutnya saya menganalisa saham ESA. ESA hari ini naik 6% lebih ke harga 376. Dan bisa kita lihat di grafik secara tren saat ini ESA masih bergerak sideways. Dan kenaikan hari ini membuat ESA berada dekat dengan resisten di harga 380. Bisa kita lihat beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 380, ESA gagal break, turun mengetes support di EMA 50 dan 150 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Karena itu menyentuh support berhasil rebound, menyentuh resisten gagal break, trennya masih sideways. Untuk support EMA 50 bisa kita lihat di harga 342, untuk garis EMA 150 di harga 334. Jadi garis EMA 50 dan 150 saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Dan di atas resisten 380 bisa kita lihat ada resisten di harga 400. Untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini ada akumulasi besar. Dan asing juga hari ini masih lanjut akumulasi saham ini. Dan bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini asing terus masuk mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat juga ESA masih ada potensi untuk mencoba break dari harga 380 dan lanjut naik mengetes resisten berikutnya di harga 400. Untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 dan 150, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Walaupun dalam minggu ini ternyata ESA masih gagal break dari harga 380, selama dia masih kuat bertahan di atas garis EMA 50 dan 150 masih bisa di hold, apalagi saat ini masih ada akumulasi besar. Sehingga potensi untuk mencoba naik menyentuh harga 400 potensinya masih sangat besar dalam 1 minggu ke depan. Jadi teman-teman bisa hold untuk target take profit di harga 400, atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 juga masih oke untuk tren yang lebih lama. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham TINS. TINS hari ini naik 1% lebih ke harga 1565. Dan bisa kita lihat di grafik walaupun bergerak naik, TINS saat ini masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150 yang saat ini berupa resisten. Untuk garis EMA 50 di sekitar harga 1585 dan garis EMA 150 di harga 1570. Bisa kita lihat setelah turun di bawah garis EMA 50 dan 150, TINS sempat rebound tapi berusaha untuk naik di atas kedua garis ini masih gagal break dan bergerak turun kembali. Dan untuk support terdekat bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 1535. Jadi memang secara tren masih kurang bagus karena potensinya lebih besar untuk turun. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, kenaikan 1% lebih hari ini masih ada sedikit akumulasi. Dan asing hari ini juga melakukan sedikit akumulasi setelah 1 minggu terakhir ini melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat TINS juga masih ada potensi untuk naik menuju resisten di EMA 50 sampai harga 1600. Tapi ingat, selama masih gagal naik di atas kedua garis EMA ini, TINS belum bergerak uptrend. Jadi bisa kita lihat contohnya candle ini berusaha untuk naik, gagal break, turun. Ini juga sama, berusaha untuk break, gagal break, dan bergerak turun. Di posisi ini juga sama, berusaha untuk naik, ternyata gagal break, bergerak turun. Pada saat posisi ini terkonfirmasi break,
langsung berubah menjadi support dan bergerak naik. Jadi apabila teman-teman mau lebih amannya adalah tunggu TINS berhasil naik di atas harga 1600 baru teman-teman entry, atau mau spekulatif buy di sekitar harga 1535 sampai 1500 untuk spekulatif buy, tapi resiko akan lebih besar apabila kita beli di sekitar range harga ini. Contohnya di sini bisa kita lihat saat break dari harga 1600 potensinya lebih besar untuk bergerak naik. Walaupun pada saat yang menyentuh harga 1700 TINS masih gagal break. Jadi saat ini untuk TINS saran saya sebaiknya wait and see dulu. Apalagi kenaikan hari ini belum ada akumulasi besar. Dan saat ini juga TINS masih berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi sama selama masih gagal naik di atas kedua garis ini, TINS peluangnya lebih besar untuk bergerak sideways cenderung turun. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.